Baik, selamat pagi Bapak. Perkenalkan, saya Dr. Krisna, dokter yang bertugas pada pagi hari ini. Sebelumnya, apakah boleh saya tahu nama Bapak siapa ya? Andi, Baik, Bapak Andi, usianya berapa Pak? 25 tahun, 25 tahun, pekerjaannya saat ini Pak? karyawan. Sebagai karyawan ya Pak ya? Hmm. Kalau boleh tahu, apakah Bapak ada keluhan ya Pak ya? Ini nyeri di bagian perut kanan bawah, Nyeri bagian perut kanan bawah, ya sejak kemarin, sejak kemarin ya Pak ya? ya kemarin malam. Sejak kemarin, baik. Eh, Nyerinya ini hilang timbul atau terus-terusan ya Pak ya? Hilang timbul, Hilang timbul ya Pak ya? ya. Hilang timbul. Kemudian apakah ada keluhan lain Pak? Seperti mah, diare, mual muntah Pak? Mual muntah, Oh, mual muntah. ya keluhannya mual muntah. Diare tidak ya Pak ya? Tidak, Tidak. Ada riwayat mah Pak? tidak, Tidak. Kemudian sebelumnya apakah ada Bapak merasakan sakit, demam atau apa gitu? demam sejak 3 hari yang lalu. Baik, demam sejak 3 hari yang lalu ya Pak ya? Ya. Baik Pak, sesuai dengan interview kali ini, dugaan sementara Bapak mengalami usus buntu. Ya. Namun untuk menegakkan diagnosa, kami akan melaksanakan pemeriksaan perut, di mana terdiri dari melihat perut Bapak, kemudian mendengarkan menggunakan stetoskop, Ya. lalu mengetuk-ngetuk perut Bapak dan juga sedikit meraba dan ada penekanan pada perut Bapak. Apakah Bapak bersedia untuk dilakukan pemeriksaan tersebut? Bersedia. Baik, jika Bapak bersedia, silakan Bapak menuju ruang pemeriksaan dan membuka bajunya, Pak ya. Ya. Baik. Sebelum pemeriksaan, dilakukan cuci tangan. Baik, Bapak, pemeriksaan kita mulai ya, Pak ya. Ya. Jadi yang pertama, Bapak sudah posisi terlentang, kemudian saya akan buka bajunya, Pak ya. Ya. Baik, yang pertama saya akan melihat bagian perut Bapak ya, Pak ya. Baik, bagian perut Bapak itu kulitnya tidak ada ruam, tidak ada jaringan parut, dan tidak ada pembesaran vena. Kemudian bentuk pusar Bapak itu tidak ada inflamasi dan juga bentuknya normal. Terus bentuk perut Bapak itu simetris dan tidak ada perbesaran organ ataupun massa. Kemudian untuk gerakan peristatik usus itu tidak terlihat ya Pak ya. Dan denyutan pembuluh darah besar perut Bapak juga tidak terlihat. Artinya itu semua normal ya Pak ya. Baik, selanjutnya saya akan melaksanakan pemeriksaan dengan mendengarkan menggunakan stetoskop ya Pak ya. Mohon Bapak rileks dan bernafas dengan normal. Baik. Yang pertama, saya akan mengecek pada seluruh perut Bapak ya Pak ya. Baik, saya mulai Pak ya. Baik. Karakter bising usus Bapak itu normal ya Pak ya, dan denyutan dari pembuluh darah besar, pembuluh darah ginjal dan pembuluh darah iliaka Bapak itu tidak terdengar, artinya semua normal ya Pak ya. Baik, kemudian saya akan menentukan frekuensi bising usus Bapak selama 1 menit ya Pak ya. Baik. Saya mulai ya Pak ya. Baik. Untuk
frekuensi bising usus Bapak itu 9 kali per menit, itu artinya normal ya Pak ya, karena normalnya 5-34 kali per menit. Kemudian saya akan melaksanakan pengetukan pada perut Bapak ya Pak ya. Jadi Bapak tetap rileks dan bernapas dengan normal. Kemudian saya akan mengetuknya pertama kali pada seluruh bagian perut Bapak ya Pak ya. Ya. Baik. Saya mulai Pak ya. Baik, untuk bunyi dari perut Bapak itu bunyi timpaninya normal ya Pak ya, semuanya tidak ada pembesaran organ ataupun massa. Kemudian saya akan melaksanakan pengetukan untuk menentukan batas dari hepar Bapak atau hati Bapak ya Pak ya. Jadi yang pertama saya akan mencari batas pada lebus kanan Bapak, jadi sejajar dengan garis mid clavikula kanan atau dextra. Saya mulai dari bawah, dari suara timpani menuju suara peka. Baik, di sini batas bawahnya, kemudian untuk batas atasnya dari interkosta 2. Baik, ini batas atasnya, di sini batas bawahnya, saya ukur ya Pak ya. Baik, ukuran lobus kanan hati Bapak itu 6 cm ya Pak ya, itu termasuk normal. Kemudian untuk lobus kirinya itu batas atasnya sejajar di sini. Kemudian untuk batas bawahnya sejajar garis mediana, saya akan mencarinya dari atas umbilikus menuju ke atas. Saya mulai Pak ya. Ya. Baik, di sini batas bawahnya, di sini batas atasnya, kemudian saya ukur. Baik, untuk ukuran lobus kiri Bapak itu 4 cm, artinya itu normal ya Pak ya, semuanya normal. Kemudian setelah itu saya akan melakukan ketok ginjal Pak. Silakan Bapak duduk Pak. Baik, silakan bajunya diangkat Pak. Baik, yang pertama pada ginjal kanan, pada koto vertebra, lakukan ketok ginjal. Baik. Apakah nyeri Pak? Tidak. Apakah nyeri Pak? Tidak. Apakah nyeri Pak? Nyeri dikit. Baik. Kemudian pada ginjal kanan, saya mulai Pak ya. Ya. Apakah nyeri Pak? Tidak. Apakah nyeri Pak? Tidak. Apakah nyeri Pak? Tidak. Baik. Sudah selesai Pak. Silakan Bapak tidur kembali. Baik, untuk ginjal Bapak itu tidak ada masalah ya Pak ya, karena Bapak tidak merasakan nyeri. Baik, selanjutnya setelah melakukan pengetukan, saya akan melaksanakan perabaan dan penekanannya Pak ya. Kemudian mohon ditekuk kakinya Pak ya, saya relax, dan Bapak disarankan untuk bernafas panjang dan menggunakan mulut ya Pak ya. Ya. Baik. Pertama saya akan melaksanakan penekanan pada seluruh perut Bapak ya Pak ya. Baik, saya mulai Pak ya. Nyeri Pak? Sedikit nyeri. Apakah nyeri Pak? Tidak. Apakah nyeri Pak? Tidak. Apakah nyeri Pak? Sedikit. Sedikit ya Pak ya. Jadi di sini di bagian kanan Bapak itu sedikit nyeri, berarti ada kelainannya Pak ya. Ya. Baik. Selanjutnya saya akan melaksanakan penekanan untuk menentukan hepar atau hati Bapak ya Pak ya. Yang pertama saya akan menggunakan teknik manual sejajar kosta 11 dan 12. Kemudian silakan Bapak bernafas yang panjang Pak ya. Ya. Silakan Pak. Baik, lepas. Lagi sekali nafas panjang Pak. Baik, lagi sekali Pak, nafas panjang.
Baik. Selanjutnya saya akan melaksanakan dipalpation. Silakan Bapak napas panjang kembali, Pak. Ya. Lepas. Baik, napas panjang lagi sekali, Pak. Baik. Baik, untuk hepar Bapak itu tidak terjadi pembengkakan dan tidak teraba, artinya normal ya Pak ya. Kemudian saya akan laksanakan penekanan pada limpa Bapak. Jadi limpa ada di sini, silakan tenang Pak. Kemudian saya menggunakan metode Skufner dari sini, silakan tarik nafas panjang Pak. Baik, lepas, tarik nafas panjang Pak. 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 Lepas. Baik, kemudian metode Hackett. Silakan Bapak tarik nafas panjang Pak. Lepas, tarik nafas panjang Pak. Lepas, tarik nafas panjang Pak. Lepas, tarik nafas panjang Pak. Baik, lepas. Jadi untuk limpa Bapak itu tidak ada pembesaran dan tidak teraba, artinya normal ya Pak ya. Kemudian saya akan melaksanakan penekanan pada ginjal Bapak dimulai dari ginjal kanan. Jadi di sini. Kemudian silakan Bapak nafas panjang Pak. Lepas. Baik, lagi sekali Pak, nafas panjang. Baik. Kemudian untuk ginjal kiri itu ini. Kemudian silakan Bapak nafas panjang Pak. Baik, nafas panjang Pak. Lepas. Baik, untuk ginjal Bapak itu tidak teraba ya Pak ya, artinya normal dan juga tidak terjadi pembengkakan. Kemudian saya akan menekan pada pembuluh darah besar perut Bapak ya Pak ya, pada bagian epigastrium. Silakan Bapak nafas yang panjang. Baik, lepas. Nafas yang panjang Pak. Baik. Untuk pembuluh darah Bapak tidak terasa denyutan dan tidak teraba ya Pak ya, artinya itu semua normal ya Pak ya. Baik Bapak, silakan luruskan kembali. Pemeriksaan telah selesai ya Pak ya. Silakan Bapak membereskan baju Bapak, kemudian kembali ke ruangan yang tadi ya Pak ya. Ya. Baik Pak, untuk pemeriksaan telah selesai Pak ya. Saya cuci tangan terlebih dahulu. Baik, untuk hasil pemeriksaannya dari kulit Bapak, kemudian bentuk pusar, bentuk perut, gerakan peristaltik dan denyutan nadi itu normal ya Pak ya. Dan semuanya normal, hanya saja sedikit terasa nyeri ketika saya menekan pada bagian kanan bawah Bapak. Jadi kami di sini mendiagnosa Bapak menderita usus buntu. Namun di sini saya akan merujuk Bapak ke rumah sakit untuk melaksanakan pemeriksaan yang lebih lanjut lagi agar diagnosa dapat ditegakkan secara baik ya Pak ya. Baik. Apakah Bapak ada pertanyaan Pak? Tidak. Baik. Terima kasih Pak atas kerjasamanya. Nanti saya akan buat surat rujukannya. Ya.